Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika, materi pecahan tentang membandingkan, mengurutkan, dan menyederhanakan pecahan. Anak-anak, membandingkan pecahan adalah menentukan hubungan nilai antar pecahan yang ditandai dengan hubungan kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Dalam bilangan pecahan dikenal pecahan-pecahan senilai, artinya pecahan-pecahan tersebut mempunyai nilai yang sama meskipun dituliskan dalam bentuk pecahan yang berbeda. Membandingkan pecahan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan menggunakan gambar, garis bilangan pecahan, dan membandingkan langsung. Kita belajar yang pertama ya, yang menggunakan gambar. Untuk membandingkan dua pecahan menggunakan gambar, kalian boleh perhatikan luas bagian gambar di bawah ini. Silakan, itu gambar pertama itu 2/4, yang diarsir ada 2 ya. Dan gambar 3/4, yang diarsir ada 3. Jadi 2/4 itu lebih kecil dari 3/4. Kemudian coba perhatikan gambar selanjutnya, yang diarsir itu ada 1/2, dan yang satunya lagi itu 1/4. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/4. Selanjutnya, kita akan membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan pecahan. Yang pertama, kita membandingkan pecahan berpenyebut sama menggunakan garis bilangan. Coba bandingkanlah pecahan berikut. 5/8, titik-titik, 3/8. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu buatlah garis bilangan yang menunjukkan pecahan 5/8. Kemudian, buatlah garis bilangan yang menunjukkan pecahan 3/8. Selanjutnya, perhatikan letak kedua pecahan tersebut. Jika pecahan yang ditunjukkan terletak di sebelah kiri, maka nilainya lebih kecil. Dan jika pecahan yang ditunjukkan terletak di sebelah kanan, maka nilainya lebih besar. Yang terakhir, berilah tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari di antara pecahan yang dibandingkan. Coba nanti kita perhatikan gambar garis bilangan ya yang ada di slide selanjutnya. Silakan anak-anak semua perhatikan gambar garis bilangan yang ada di layar. Jadi, letak 5/8 itu berada di sebelah kanan 3/8. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 5/8 itu lebih besar daripada 3/8. Selanjutnya, kita akan membandingkan pecahan berpenyebut berbeda menggunakan garis bilangan. Coba kita bandingkan pecahan berikut. Pecahan 3/4, titik-titik 7/8. Langkah yang harus kita lakukan, yang pertama itu, buatlah garis bilangan yang menunjukkan pecahan 3/4.
Kemudian, buatlah garis bilangan yang menunjukkan pecahan 7/8. Selanjutnya, perhatikan letak kedua pecahan tersebut. Jika pecahan yang ditunjukkan terletak di sebelah kiri, maka nilainya lebih kecil. Dan jika pecahan yang ditunjukkan terletak di sebelah kanan, maka nilainya lebih besar. Dan yang terakhir, berilah tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari di antara pecahan yang dibandingkan. Nanti kita akan melihat gambar garis bilangan di slide selanjutnya. Anak-anak, coba perhatikan gambar garis bilangan yang ada di layar. Jadi, letak 3/4 itu berada di sebelah kiri 7/8. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 3/4 itu lebih kecil dari 7/8. Yang selanjutnya kita akan membandingkan langsung kedua pecahan. Yang pertama kita akan membandingkan pecahan berpenyebut sama. Pecahan 3/6, titik-titik 5/6. Itu penyebutnya adalah 6. Jadi nanti untuk mengerjakannya kalian itu membandingkan pembilangnya. 3 dan 5 itu lebih besaran 5 ya. Jadi 3/6 lebih kecil dari 5/6. Kemudian untuk yang kedua kita akan membandingkan pecahan berpenyebut berbeda, yaitu 3/4 dan 2/3. Penyebut dari kedua pecahan tersebut nanti akan disamakan menjadi 12. Jadi 3/4 dikalikan 3, kemudian 2/3 dikalikan 4. Kita coba bahas ya. 3/4, 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya 2/3 itu dikalikan 4. Jadi 2 dikali 4, 3 dikali 4. 2 dikali 4 hasilnya 8 dan 3 dikali 4 hasilnya 12. Karena 9/12 itu lebih besar dari 8/12, maka 3/4 itu lebih besar dari 2/3. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan. Kita akan belajar mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan contoh berikut. Urutkan pecahan 7/12, 5/12, dan 11/12 dari yang terkecil. Cara menyelesaikannya, kita perhatikan penyebut pecahan tersebut. Penyebutnya itu sudah sama kan? Maka kita urutkan langsung saja pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. Urutan pecahan 7/12, 5/12, dan 11/12 dari yang terkecil adalah 5/12, 7/12, dan 11/12. Anak-anak, kita akan belajar mengurutkan pecahan berpenyebut berbeda. Coba perhatikan contoh berikut. Urutkan 1/2, 5/8, dan 3/4 dari yang terbesar. Itu kan penyebutnya masih berbeda-beda. Lah, nanti kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi kita fokus ke 1/2 dulu ya. Nanti penyebutnya kita samakan menjadi 8. Jadi 2 dikali berapa biar hasilnya 8. Jadi kita kalikan 2 dikali 4. Itu kan hasilnya 8. Kemudian pembilangnya juga kita kalikan 4. Jadinya 1 kali 4 itu hasilnya 4. Ya, untuk 5/8 itu tidak berubah ya karena dikalikan 1, karena penyebutnya sudah angka 8. Kemudian 3/4 supaya 4-nya itu atau penyebutnya itu
1. Angka 8 hasilnya 8, maka kita kalikan 4 dengan 2. Jadi 4 kali 2 itu hasilnya 8. Sesudah kita mengalihkan penyebutnya, kita juga kalikan juga pembilangnya dengan angka 2. Jadi 3 dikalikan 2 itu hasilnya 6. Jadi kita urutkan dari yang terbesar ya. Yang terbesar itu 6/8, 5/8, dan 4/8. Jadi urutan pecahannya 1/2, 5/8, dan 3/4 dari yang terbesar adalah 3/4, 5/8, dan 1/2. Selanjutnya, kita akan belajar menyederhanakan pecahan. Coba perhatikan contoh di bawah ini. 1/2 kita akan sederhanakan dengan cara kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka 2. Jadi 1 dikalikan 2, 2 dikalikan 2. Hasilnya 1 dikali 2 sama dengan 2, dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Yang selanjutnya, 1/2 itu dikalikan 3, penyebut dan pembilangnya. 1 dikalikan 3 hasilnya 3, 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Kemudian 1/2 pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan angka 4. 1 dikali 4 hasilnya 4, dan 2 dikali 4 hasilnya 8. Sebuah pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Anak-anak, kita akan coba menyederhanakan pecahan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya. Perhatikan contoh di bawah ini. 2/4, kita coba bagikan pembilang dan penyebutnya dengan angka 2. 2 dibagi 2 itu 1, dan 4 dibagi 2 itu 2. Kemudian yang selanjutnya 3/6, kita coba bagikan juga pembilang dan penyebutnya dengan angka 3. 3 dibagi 3, 1, 6 dibagi 3, 2. Contoh yang selanjutnya 4/8. Jadi nanti kita juga bagikan pembilang dan penyebutnya dengan angka 4. 4/8, 4-nya dibagi 4 itu 1, 8-nya dibagi 4 itu 2. Sebuah pecahan juga tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Sehingga pecahan senilai dapat kita tentukan dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Anak-anak, suatu pecahan dikatakan sederhana bila pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan lagi, kecuali 1. Pecahan sederhana diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB, faktor persekutuan besar, kedua bilangan tersebut. Coba perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan pecahan sederhana dari 12/16. Jawabannya itu faktor dari 12 itu sebagai pembilang ya, adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sedangkan faktor dari 16 penyebutnya adalah 1, 2, 3, 8, dan 16. Jadi FPB dari 12 dan 16 adalah 4. Jadi nanti kita menyederhanakannya dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 4. Jadi 12/16, 12-nya dibagi 4, dan 16-nya itu dibagi 4. Jadi 12 dibagi 4 itu hasilnya 3, dan 16 dibagi 4 itu hasilnya 4. Jadi bentuk sederhana dari 12/16 adalah 3/4. Sekian dari Bu Guru, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.